Dunia sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar yang jarang disadari banyak orang. Pergeseran ini tidak selalu ditandai dengan dentuman senjata, ledakan bom, atau pasukan militer yang bergerak di perbatasan. Namun, dampaknya bisa jauh lebih besar dan lebih lama. Pergeseran ini terjadi di jantung sistem ekonomi global, tepatnya pada mata uang yang selama lebih dari setengah abad menjadi penguasa dunia, yaitu dolar Amerika Serikat. Kini, Tiongkok secara perlahan namun pasti mulai menantang dominasi tersebut, dan Arab Saudi menjadi salah satu kunci terpenting dalam perubahan besar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok secara terbuka mendorong agar perdagangan minyak bumi, khususnya dengan Arab Saudi, tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat, melainkan menggunakan yuan Tiongkok. Langkah ini bukan sekedar keputusan teknis ekonomi, melainkan sinyal geopolitik yang sangat kuat. Minyak bumi bukan komoditas biasa. Minyak adalah darah bagi perekonomian dunia. Hampir seluruh aktivitas industri, transportasi, dan logistik global bergantung pada energi ini. Selama minyak dijual dengan dolar, maka selama itu pula dunia membutuhkan dolar. Inilah fondasi utama kekuatan Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir. Sejak tahun 1974, dunia hidup dalam sistem yang disebut petrodolar. Melalui perjanjian strategis dengan Arab Saudi, Amerika Serikat memastikan bahwa seluruh ekspor minyak Saudi dijual menggunakan dolar. Sebagai imbalannya, Amerika memberikan perlindungan militer dan dukungan politik penuh kepada kerajaan tersebut. Perjanjian ini berlangsung selama setengah abad dan membentuk tatanan ekonomi global modern. Permintaan dolar melonjak karena setiap negara, tanpa kecuali, membutuhkan minyak. Akibatnya, dolar menjadi mata uang cadangan dunia, alat pembayaran internasional, dan simbol kekuatan Amerika Serikat. Namun perjanjian itu kini telah berakhir. Pada Juni 2024, tepat 50 tahun sejak ditandatangani, Arab Saudi tidak lagi terikat kewajiban menjual minyaknya menggunakan dolar. Secara hukum dan politik, kerajaan Saudi kini bebas menentukan mitra dagang dan mata uang transaksi. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Tiongkok, sebuah negara dengan konsumsi energi raksasa, ambisi global yang besar, dan kepentingan strategis untuk keluar dari bayang-bayang dolar. Tiongkok saat ini merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Setiap hari, negara ini mengonsumsi sekitar 16 juta barel minyak. Dengan harga minyak global yang berkisar di angka puluhan dolar per barel, nilai belanja energi Tiongkok mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% dipasok oleh Arab Saudi. Artinya, ratusan triliun rupiah setiap tahun mengalir dari Tiongkok ke Arab Saudi hanya untuk minyak. Nilai ini memberi Tiongkok posisi tawar yang sangat besar. Selama puluhan tahun, Tiongkok terpaksa menukar yuan dengan dolar hanya untuk membeli minyak. Setiap hari, mereka harus menjual mata uang nasionalnya dan membeli dolar Amerika Serikat. Proses ini bukan hanya mahal, tetapi juga beresiko. Nilai dolar dapat berfluktuasi, kebijakan moneter Amerika dapat berubah sewaktu-waktu, dan sistem keuangan global dikendalikan oleh institusi Barat. Dalam kondisi ekstrim, akses Tiongkok terhadap dolar bisa saja dibatasi melalui sanksi, seperti yang dialami Rusia. Inilah sebabnya dedolarisasi menjadi tujuan strategis Tiongkok. Dengan menggunakan yuan dalam perdagangan minyak, Tiongkok mengurangi ketergantungan pada dolar, memperkuat mata uangnya sendiri, dan memperluas pengaruh finansialnya ke tingkat global. Jika minyak, komoditas paling penting di dunia, mulai diperdagangkan dengan yuan, maka permintaan global terhadap yuan akan meningkat secara signifikan. Kepercayaan internasional terhadap mata uang Tiongkok juga akan terdorong naik. Namun, mengapa Arab Saudi bersedia mempertimbangkan langkah yang begitu beresiko? Jawabannya terletak pada akumulasi kekecewaan yang panjang terhadap Amerika Serikat. Hubungan kedua negara tidak lagi seharmonis dahulu. Konflik di Yaman menjadi salah satu sumber utama ketegangan. Arab Saudi terlibat dalam perang yang panjang dan berdarah, sementara Amerika Serikat mulai mengambil jarak,
bahkan mengkritik operasi militer tersebut atas dasar kemanusiaan. Ketegangan semakin meningkat ketika Amerika Serikat dinilai gagal menekan Iran terkait program nuklirnya. Bagi Arab Saudi, Iran adalah rival utama di kawasan Timur Tengah. Ketika Amerika justru membuka peluang diplomasi dengan Iran, kerajaan Saudi merasa posisinya terancam. Iran yang semakin kuat secara militer dianggap dapat menggeser keseimbangan kekuasaan regional. Puncak kekecewaan terjadi ketika Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan pada tahun 2021. Penarikan ini dipandang sebagai simbol kegagalan dan ketidakandalan Amerika sebagai penjamin stabilitas. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan negara-negara monarki Arab. Mereka khawatir pengaruh kelompok ekstrim dapat meluas dan mengancam legitimasi kekuasaan mereka sendiri. Masalah semakin rumit ketika wilayah udara Arab Saudi digunakan oleh Israel dalam konflik dengan Iran. Bagi Arab Saudi, ini adalah pelanggaran kedaulatan yang sangat memalukan. Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di wilayah Saudi dinilai gagal menjalankan perannya sebagai pelindung. Insiden ini mencederai kepercayaan dan mempercepat keinginan Arab Saudi untuk mencari alternatif aliansi strategis. Dalam konteks inilah, tawaran Tiongkok menjadi semakin menarik. Dengan menerima yuan, Arab Saudi memperoleh ruang manuver politik yang lebih luas. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Selain itu, kepemilikan yuan dalam jumlah besar memungkinkan Arab Saudi berinvestasi langsung di Tiongkok dan proyek-proyek global yang dipimpin Beijing, seperti Belt and Road Initiative. Akses terhadap pasar Tiongkok yang sangat besar menjadi keuntungan ekonomi tersendiri. Namun keputusan ini juga tidak tanpa resiko. Yuan belum memiliki tingkat penerimaan global seperti dolar. Banyak negara dan proyek internasional masih enggan menerima yuan sebagai alat pembayaran utama. Jika Arab Saudi ingin berinvestasi di negara-negara barat atau membeli teknologi canggih, mereka tetap membutuhkan dolar. Artinya, resiko nilai tukar tetap ada, hanya berpindah bentuk. Resiko terbesar justru datang dari potensi tekanan Amerika Serikat. Petrodolar bukan sekedar sistem ekonomi, melainkan pilar kekuatan geopolitik Amerika. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mencoba keluar dari sistem dolar seringkali menghadapi konsekuensi serius. Tekanan politik, sanksi ekonomi, hingga intervensi militer bukanlah hal yang asing dalam konteks ini. Dominasi dolar memungkinkan Amerika mengontrol arus perdagangan global, teknologi, dan bahkan stabilitas politik negara lain. Melalui dolar, Amerika memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan. Akses terhadap teknologi tinggi, pesawat terbang, sistem persenjataan, hingga transaksi perbankan internasional dapat dibatasi. Negara yang terisolasi dari sistem dolar akan kesulitan mengimpor teknologi, membiayai pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonominya. Inilah sebabnya langkah Arab Saudi dan Tiongkok dianggap sebagai tantangan langsung terhadap hegemoni Amerika Serikat. Jika langkah ini berhasil dan diikuti oleh negara-negara lain, dunia akan bergerak menuju sistem multipolar, di mana tidak ada satu mata uang yang mendominasi sepenuhnya. Bagi Amerika, ini berarti melemahnya kemampuan untuk mengendalikan tatanan global. Lalu di mana posisi Indonesia dalam perubahan besar ini? Indonesia bukan pemain utama dalam perdagangan minyak global, tetapi tetap sangat bergantung pada energi. Setiap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar dolar berdampak langsung pada inflasi, harga bahan bakar, dan stabilitas ekonomi nasional. Selama ini, transaksi energi Indonesia masih sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat. Jika dunia bergerak menuju diversifikasi mata uang, Indonesia akan dihadapkan pada pilihan strategis. Tetap bertahan pada dolar dengan segala resikonya, atau mulai membuka diri terhadap alternatif seperti yuan. Keputusan ini tidak sederhana. Setiap pilihan memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang besar. Di satu sisi, diversifikasi mata uang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar dan memperluas pilihan perdagangan. Di sisi lain, langkah ini berpotensi menimbulkan tekanan geopolitik dan ketidakpastian baru. Indonesia harus berhitung dengan sangat cermat, menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam konflik kekuatan besar. Yang jelas, dunia sedang memasuki fase baru. Dominasi tunggal perlahan digantikan oleh persaingan multipolar. Perang tidak selalu dimulai dengan tembakan, tetapi bisa diawali dengan perubahan mata uang.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan itu akan terjadi, melainkan seberapa siap kita menghadapinya. Indonesia seperti banyak negara lain harus menentukan posisinya dengan bijak di tengah arus perubahan global yang semakin deras.